A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Di antaranya adalah membangunkan kita pada pagi hari ini selepas menidurkan kita semalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita pada pagi hari ini dan menidurkan kita semalam. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Maka sampailah kita ke pagi hari ini. Dan bukan kita saja yang sampai ke pagi hari ini. Semua alam semesta yang Allah ciptakan ini juga Allah sampaikan ke pagi ini. Andaikan Allah berkehendak mewafatkan kita semalam, tak sampai kita ke pagi ini. Andaikan Allah Subhanahu wa taala mengkiamatkan dunia ini, hancur binasa langit dan bumi, maka dengan kehendak dan kekuasaan Allah lah kita pada pagi hari ini dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi hidup yang tersisa ini. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan menjadi bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti keimanan kita kepada Allah yang memerintahkan kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, dan juga ucapkanlah salam kepada beliau. Bersalawat kepada Nabi yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada beliau yaitu dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini, setiap hari Ahad pagi di masjid kita ini, yaitu Masjid Nurul Yaqin yang kita cintai ini, alhamdulillah Allah beri kita peluang untuk melanjutkan kajian yang berkaitan dengan tunjuk ajar Melayu, yaitu tunjuk ajar yang disusun oleh para pendahulu kita yang memiliki kebijaksanaan. Dengan pemahaman mereka yang mendalam, mereka susun perkataan pendek tetapi padat, berisi, bernas dan bermanfaat sebagai bimbingan bagi kita, sebagai petunjuk yang apabila kita ikuti insya-Allah akan mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi hidup kita. Dan di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu yang ditulis oleh Bapak almarhum Dr. Honoris Causa Tenas Effendi telah disusun tema-tema tunjuk ajar Melayu, dan penyampaian kita ini berdasarkan tema-tema tersebut. Dan kita sudah sampai ke tema yang ke-9 pada pagi hari ini, yaitu tunjuk ajar tentang
hidup mandiri dan juga percaya diri. Hidup mandiri atau sikap atau perilaku mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian percaya diri, bahwasanya kita percaya apa yang kita lakukan itu benar, tepat, maka hati kita menjadi bulat, sepenuh hati kita melakukannya tanpa ragu-ragu. Nah, ini adalah yang penting, yang berharga bagi setiap orang untuk mendapatkan apa yang terbaik yang ia inginkan, yaitu sikap mandiri dan percaya diri. Banyak tunjuk ajar berupa pantun, berupa sajak, tapi kita ambil 4 baris saja dari yang sudah tertulis di dalam kitab tunjuk ajar Melayu, yaitu apa tanda hidup terpuji? Apa tanda hidup terpuji? Tegak di atas kaki sendiri. Tegak di atas kaki sendiri. Apa tanda hidup terpuji? Tegak di atas kaki sendiri. Tekad bulat. Ini kaitan dengan percaya diri. Tekad bulat sepenuh hati, tak ada ragu-ragu sedikit pun. Tekad bulat sepenuh hati, pantang hidup menerima budi. Pantang maknanya berpantang, tak mau. Pokoknya tidak. Kalau ada orang yang menawarkan budi, menawarkan jasa, karena dia tidak mau dimakan jasa. Makan jasa itu tak mau, berjasa mau, tetapi menerima jasa dari orang lain, nanti ia akan takut terbeban. Karena kita tak tahu orang yang memberi jasa itu ada kalanya suatu ketika nanti mungkin akan menyebut-nyebut kembali jasa yang ia berikan. Nah, kalau dah termakan jasa, maka susah kita nantinya. Kalau indaklah dek karena ambo dulu, ndak jadinya seperti kini itu doh. Ada. Kita tak pula mampu mendengar perkataan yang seperti itu nanti. Maka apabila kita tidak ingin mendengar perkataan yang seperti itu nanti, maka pantangkan hidup untuk menerima budi, jasa. Apa tanda hidup terpuji? Tegak di atas kaki sendiri. Tekad bulat sepenuh hati, pantang hidup menerima budi. Pantang hidup, berpantang dalam hidup kita menerima budi. Budi belas kasihan orang lain. Budi, budi pekerti, budi jasa. Budi, B-U-D-I, budi. Ya. Kalau tadi yang pertama puji, P-U-J-I, puji. Ini pelajaran dikte ini. Apa tanda hidup terpuji? Tegak di atas kaki sendiri. Tekad bulat sepenuh hati, pantang hidup menerima budi. Alhamdulillah, insyaAllah. Budi jasa atau perbuatan baik orang lain. Pertama yang ingin kita sampaikan adalah hidup kita ini sepenuhnya bukan dijalankan di atas belas kasihan makhluk, belas kasihan manusia, bukan, siapapun manusia. Hidup kita ini dijalankan, berjalan hidup kita ini di atas belas kasihan Allah sepenuhnya.
Jadi kalau hidup kita ini berjalan, apapun yang kita jalani dalam hidup kita, badan kita ini, kemudian kerohanian kita, keilmuan kita, apapun, nanti kalau sudah besar, berumah tangga, beranak pinak, bercucu, semuanya itu adalah di atas belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita, surah An-Nahl ayat 78. Wallahu, dan Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah berikan pendengaran. Ini belas kasihan Allah. Allah beri kita pendengaran. Dengan telinga ini kita bisa mendengar. Wal absar, dan Allah beri penglihatan. Dengan mata kita bisa melihat. Wal afidah, dan Allah beri kita hati. Dengan hati kita bisa merasa, memahami. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Mudah-mudahan kamu bersyukur atas pemberian-pemberian Allah kepadamu yang membuat kamu bisa menjalani hidup dengan baik, dengan mudah. Kita bisa menjalani hidup dengan baik, dengan mudah adalah atas belas kasihan Allah sepenuhnya. Ibu kita yang memberikan pendengaran kepada kita? Tidak. Orang tua kita yang memberikan penglihatan, hati? Tidak. Allah Ta'ala. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Allah lah yang memberikan pendengaran, Allah lah yang memberikan mata, penglihatan, dan Allah lah yang memberikan hati, pemahaman. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah. Berarti hidup kita sepenuhnya dijalankan oleh Allah di atas belas kasihan Allah. Berarti kalau di atas belas kasihan Allah, perlukah kita kepada selain Allah? Tidak. Itulah yang tegak di atas kaki sendiri itu. Ya, kita sebagai manusia hidup bersosial. Bersosial, makna bersosial ini bersama-sama. Dulu ketika kita kecil, kita lemah. Karena awal-awal kita hidup di dunia ini, Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Kemudian ada yang kuat yang membantu kita, ibu kita. Dulu kita terlentang saja. Mana bisa kita menelungkup sendiri? Duduk. Ada yang lahir langsung berdiri? Tidak ada. Terlentang saja. Kemudian Allah beri kekuatan. Tetapi Allah melalui hambanya, yaitu orang tua kita, ibu kita, ayah kita, dan siapa saja, untuk membantu kita. Surah Ar-Rum, Surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, min da'fin, dari lemah. Dulu ketika lahir kita lemah, tetapi Allah juga yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa duduk, bisa berdiri. Summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah, kemudian Allah menjadikan kamu selepas lemahmu itu kuat. Dengan kekuatan badan kita bisa berjalan, dengan kekuatan akal fikiran kita bisa berfikir, memahami, dengan kekuatan hati, yakin, maka kita menjadi sabar, menjadi teguh, menjadi istiqamah. Karena kita memiliki kekuatan iman di dalam hati, sehingga kita memahami hakikat sesuatu. Karena Allah memberikan kekuatan fikiran. Dengan pengetahuan
maka kita menjadi memahami Allah yang memberikan kekuatan badan, kekuatan akal fikiran, kekuatan hati. Keinginan kita ingin kuat selama-lamanya, tetapi kita ini dijalankan oleh Allah sepenuhnya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah menjadikan setelah kita kuat, lemah kembali. Wa syaibah, syaibah dan beruban. 10 tahun yang lalu rambut kita yang putih sekarang itu apa warnanya? Hitam. Sekarang putih. Dulu tanpa kacamata kita bisa baca. Sekarang mana kacamata saya ini? Tak bisa kita buat apa-apa kalau tak ada kacamata. Dulu berbisik saja orang dari kejauhan terdengar oleh kita. Sekarang berteriak betul orang di tepi telinga tu. Apa? Masih bertanya juga. Apa sebab? Allah telah tarik sedikit-sedikit kekuatan badan, kekuatan penglihatan, kekuatan pendengaran. Yang memberikan itu adalah Allah. Kita sebutkan tadi ayatnya, dialah Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu, memberikan pendengaran, penglihatan dan hati kepadamu. Dan Allah berikan kekuatan pada telinga, telinga mendengar. Kekuatan pada mata, mata mendengar. Kekuatan di mata, di telinga ini ada kekuatan. Telinga yang sama. Berubah tak telinga kita? Telinga waktu kecil dulu dengan sekarang nih? Tidak, telinga yang sama. Tapi kekuatan mendengarnya itu tak sama. Karena Allah tarik sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki semaunya. Wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Berarti Allah Subhanahu wa taala adalah yang menjalankan hidup kita sepenuhnya. Maka tak perlu kita bergantung pada orang lain. Kalaupun ada orang tua kita yang membantu kita, itu adalah dengan perintah Allah. Allah memerintahkan orang tua sebagai kewajiban. Nah, bantu anakmu yang lemah itu. Nanti orang tua kita pula lemah, kita pula kuat. Maka wahai anak yang kuat, bantu orang tuamu itu yang lemah itu sebagai kewajiban kepada Allah. Kalau tidak menjalankan kewajiban, itu urusannya lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pula ketika itu jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Karena sebenarnya hidup kita itu adalah dijalankan sepenuhnya oleh Allah. Ketika bergantung, berharap kepada orang lain, kemudian orang itu meskipun kewajiban ke atas dirinya sebagai menjalankan perintah Allah, tapi dia tak menjalankan kewajiban, kita bergantung kepadanya, berharap kepadanya. Rupanya harapan tinggal harapan. Bagaimana hati kita? Curhat nampaknya ini. Sedih, kecewa. Aduh Ustaz, saya harapkan. Itu harapan, tinggal harapan. Maka kita cepat tetapkan hati bahwasanya hidup kita itu sepenuhnya adalah berjalan di atas belas kasihan Allah. Maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk tegak di atas kaki sendiri. Ada orang yang membantu, alhamdulillah. Tak ada orang yang membantu, alhamdulillah juga. Tak akan kecewa. Apa sebab? Sebab kita sudah berbulat tekad untuk tegak di atas kaki sendiri. Ini persiapanlah untuk menghadap Allah. Nanti menghadap Allah tak bisa kita mengharapkan siapa-siapa lagi.
Mengharapkan suami tidak, mengharapkan istri tidak. Tak ada lagi mengharapkan pasangan. Masing-masing ketika lahir ke dunia ini, lahir sendiri-sendiri, maka nanti ketika meninggalkan dunia ini pun menghadap Allah sendiri-sendiri. Prinsip ini yang mau kita miliki dalam hidup kita, supaya hidup kita terpuji. Apa tanda hidup terpuji? Tegak di atas kaki sendiri, tekad bulat sepenuh hati, pantang hidup menerima budi. Ambo lo kami tak minta ke anak tu ndak tu. Itu pantang hidup namanya. Kalau dia memberi silakan. Itu memang dah kewajiban dia sebagai anak. Tapi ambo pulo kami tak minta. Runtuh pun langit ko ha. Pacah pun bumi ko ha. Ini 4 hari baru disumbar ni. Tak akan minta-minta. Akan mati? Tidak. Akan terlantar? Tidak. Apa sebab? Sebab yang menjalankan hidup saya ini adalah Allah sepenuhnya dengan kasih sayangnya. Tidak ada anak awak, mungkin anak orang yang akan menjaga awak. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Dengan kuasanya memberikan limpahan kasih sayangnya. Kasih sayangnya boleh jadi tidak melalui anak sendiri, tapi melalui orang lain. Saya punya anak, saya sibuk masing-masing. Di sini dia punya perusahaan sekian, yang di sana punya pula perusahaan sekian. Ini ada yang dekat sini tak nengok-nengok saya. Yang bersama dengan saya adalah pembantu saya. Pembantu. Tak ada hubungan darah. Jumpanya kemudian. Tetapi yang sangat memperhatikannya adalah yang jumpa kemudian ini. Pembantunya lebih dari anak kandung sendiri. Terlantar? Tidak. Tak akan terlantar. Apa sebab? Sebab hidup kita ini sepenuhnya dijalankan di atas belas kasihan Allah Ta'ala. Maka kalau mau bergantung, bergantunglah sepenuhnya hanya kepada Allah supaya tak kecewa. Surah Fussilat ayat 9-10. Ini untuk menambahkan lagi kekuatan kita untuk tegak di atas kaki sendiri. Karena untuk membangun keyakinan tegak di atas kaki sendiri ini susah sekarang ini. Banyak yang bergantung pada orang lain, berada di bawah ketiak orang lain, berada di bawah tuah orang lain. Akhirnya dia besar karena orang lain besar. Orang lain yang besar itu yang membesarkannya. Sehingga ketika orang yang membesarkannya itu tak besar lagi, dia pun jatuh hina, tak berharga. Karena dia besar tidak dengan dirinya sendiri. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada manusia yang tak mengenal Allah itu. Sampaikan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mengkufuri Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari? Allah ciptakan bumi ini dalam 2 hari. Wa taj'aluna lahu andada. Katakan kepada orang yang tak mengenal Allah itu, kemudian kamu mengkufuri Allah, yaitu dengan menyekutukan Allah, dengan mempercayai di sana ada selain Allah yang berkuasa juga di bumi ini. Padahal yang menciptakan bumi ini adalah Allah. Maka yang berkuasa sepenuhnya adalah Allah. Tapi di sana ada juga yang percaya selain Allah yang menguasai bumi ini, yang berkuasa di bumi ini. Itu namanya menyekutukan Allah. Dzalika Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan bumi dalam 2 hari itu adalah Rabbul Alamin, yang mengatur sekalian alam. Sambungan ayat. Nah, ini untuk membangunkan
percaya diri. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan Allah menjadikan di atas bumi itu ada gunung-gunung. Sebagai pasak bumi, ya. Tapi ini kaitannya dengan rezeki. Coba bandingkan. Mana yang lebih subur? Tanah di Sumatera Barat yang banyak gunung-gunung itu dengan tanah di tempat lain yang hanya datar saja. Di tempat kita ini umpamanya datar saja. Mana yang lebih subur? Padi kita sekarang dari mana? Cabai kita dari mana? Sayur mayur kita dari mana? Putus jalan sini ya, tak makan kita di sini. Karena semua dari sana datang. Subur sekali, seluas-luas mata memandang sawah, ladang. Allah yang menjadikan gunung-gunung itu terpacak di muka bumi sebagai lahan yang subur. Kemudian di situ manusia menanam, kemudian mereka panen untuk rezeki. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Apa lagi selepas itu? Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Allah tancapkan gunung, Allah pasakkan gunung, manusia tenang di bumi, kemudian bumi itu subur, kemudian bukan hanya itu, dari sisi nilai wa baraka fiha, Allah berkahi, berkah. Kalau berkah kaitannya bukan hanya dengan materi yang kita hitung-hitung lagi, karena sudah berkaitan dengan nilai-nilai yang tak nampak. Air, biasanya kalau haus minum air berapa banyak? Umpamanya saya lah, selesai pengajian 1 jam ini biasanya minum air 1 gelas. Haus 1 gelas. Tapi pagi ini tak ada. Karena ada nanti disediakan. 1 gelas. 1 gelas. 1 gelas. Nah, ini ukuran materi. Tapi suatu ketika karena keimanan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada air yang diminum. Baru minum setengah gelas sudah hilang dahaga. Karena air itu berkah. Ada kelebihan nilai di dalamnya. Sedikit saja diminum sudah hilang dahaga kita. Sebelumnya 1 gelas baru hilang dahaga. Ini sedikit aja sudah hilang dahaga. Karena air itu air yang berkah. Bahkan air yang berkah bukan hanya menghilangkan haus, tapi juga menambahkan kekuatan. Bahkan juga menghilangkan penyakit. Bahkan juga bisa menambah ilmu dan memudahkan rezeki. Nah, ada air yang kita minum di Mekah sana, air Zam-Zam. Kita berdoa ketika minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maknanya minum air Zam-Zam bertambah ilmu yang bermanfaat. Nah, apa kaitannya air dengan ilmu? Tapi itulah dia air yang berkah. Menambah ilmu. Air yang berkah, wa rizqan wasi'an, menambah rezeki. Rezeki menjadi luas. Air yang berkah, syifaan min kulli da'in wa saqam, menyembuhkan penyakit. Air biasanya menghilangkan dahaga, tapi ini menghilangkan penyakit, karena air ini air yang berkah. Allah telah meletakkan keberkahan di bumi ini. Dan ini dia yang lebih jelas lagi, wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah telah menetapkan ukuran untuk keperluan masing-masing makhluk, termasuk kita ini. Jadi rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah di bumi ini? Sudah.
Kalau rezeki kita sudah ditetapkan dan ada jaminan dari Allah, mengapa? Sambunglah. Mengapa apa? Mengapa masih saja bergantung pada orang lain? Mengapa tidak tegak di atas kaki sendiri? Itu dia hidup mandiri. Allah telah tetapkan wa qaddara fiha. Sebelum Allah menetapkan itu, Allah menyebut dulu berkah. Supaya kita jangan hitungan angka-angka saja. Karena ada di antara kita yang memahami hitungan angka-angka untuk rezekinya. Saya, keluarga saya ini, kalau tidak 5 juta masuk sebulan, tak makan kami, tak minum kami. Susah hidup kami. Tidak. Ada orang tak sampai 5 juta, 1 juta pun tak sampai. Berlebih. Tapi yang ini dah 10 juta, kurang juga lagi. Apa bedanya? Yang 1 dengan 10 ni, kita lihat hidup mereka sama juga. Bahkan yang 1 juta pendapatannya ini 10 anaknya. Ini 2 anaknya. Kurang pula lagi yang 10 juta. Sebab yang 1 ini dia melihat dari materi itu, angka-angka itu, benda-benda yang dia lihat itu, yang nampak saja. Sementara yang 1 lagi dia melihat dari nilai keberkahan yang ada dalamnya. Kalau berkah 1 juta, harganya lebih dari 10 juta. Tapi kalau yang 10 juta itu bukan tidak berkah, kurang berkah. Kita lembutkanlah sikit. Kurang berkah karena dalam mencari yang 10 juta itu tidak karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka yang 10 juta itu pun kurang. Nah, kalau kita yakin kepada Allah yang telah menetapkan ukuran rezeki kita dan Allah telah menyediakan pula nilai keberkahan pada rezeki kita, apa yang perlu kita risaukan? Badan saya ini tak kuat, sekarang sudah lemah. Allah telah jamin rezeki. Ketika kita sehat kuat, Allah jamin rezeki kita cukup. Ketika kita lemah sakit pun, sambung. Ini dah banyak ngaji ni. Karena kullu labibin bil isyarati jadir. Orang yang sudah banyak mengaji, dah banyak pengetahuan, sedikit aja diberi, dia sudah bisa menyambung berikutnya. Tak kilik aja ikan dia alah tentu dia inyo jantan betino. Ni jantan ni. Ni betina. Tahu dia. Kita dah banyak ngaji ni. Dah berapa lama kita ngaji ni? Masya Allah. Maka mengapa kita mesti bergantung kepada orang lain? Tegak di atas kaki sendiri. Bismillah. Masing-masing kita pasti punya pengalaman masing-masing. Ada yang merantau ke negeri orang, dia tak kenal siapa-siapa di negeri orang. Dan ada orang yang menawarkan bantuan, dia tak mau, dia tak terima. Karena dia mau tegak di atas kaki sendiri, prinsip hidupnya. Ada seorang sahabat Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf. Tahu cerita sahabat ini? Dah tak perlu saya cerita lagi. Kalau dah tahu, apa perlu diceritakan lagi? Siapa sahabat Abdurrahman bin Auf ini? Yang berhijrah ke Madinah, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Sa'ad bin Rabi' ini punya istri lebih dari 1. Punya harta banyak pula, kaya. Karena telah dipersaudarakan oleh Rasulullah, sudah seperti saudara sendiri. Maka apa kata Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf? Wahai Abdurrahman, kalau berkeinginan dengan istriku,
Isteriku yang satu lagi aku akan ceraikan. Yang mana yang kamu kehendaki? Dan kamu jadikan sebagai istrimu. Dan aku punya harta, kita bagi dua, setengah untukku dan setengah untukmu. Itu tawaran dari Sa'ad bin Rabi' al-Ansari kepada Abdurrahman bin Auf. Kalau kita ditawari seperti itu bagaimana? Kita terima? Tak masuk kaji pagi ini nampaknya. Barakallahu fi ahlika wa baraka fi malika. Apa jawaban dari Abdurrahman? Mudah-mudahan Allah memberkahi keluargamu, wahai saudaraku, dan mudah-mudahan Allah memberkahi harta bendamu. Dalluni ala suq, tunjukkan aku mana pasar di Madinah ini. Mana pasar? Tunjukkan pasar saja. Di situ pasar. Pergi pasar. Ada modal? Tak ada modal. Lalu bagaimana berdagang? Pertama kali tawarkan jasa dahulu, angkat barang orang dulu. Barang orang bukan barang kita. Kemudian orang pun memberi imbalan upah, itu memang hak kita karena kita bekerja. Kumpulkanlah. Ada terkumpul sedikit jadikan modal. Dulu barang orang kita bawa, sekarang barang kita yang kita jual lagi. Kemudian terus tegak di atas kaki sendiri, pantang hidup menerima budi. Dan Allah takdirkan Abdurrahman bin Auf yang kaya raya ketika di Mekah, kaya raya lagi di Madinah. Kalaulah menerima budi ketika di Madinah, maka akan ada orang yang berkata, dia kaya itu karena kami dahulu itu. Kalau tidak, kalah karena kami. Itu pedih di hati itu. Sakitnya itu di sini. Ya, badan tak sakit, tapi sakit hati. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini sabda Rasulullah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, walladzi nafsi biyadihi. Awal hadis ini Rasulullah bersumpah, demi jiwaku yang ada di tangannya. Di tangan Allah maknanya dalam kekuasaan Allah. Bermakna apabila Nabi mengawali sabdanya dengan sumpah, berarti ada yang penting yang akan disampaikan selepas itu. Jangan sampai tak tahu. Tentang apa? Tentang kemandirian. Mandiri. Kalau dulu sebuah negara itu punya semboyan swasembada. Itu dia. Swasembada pangan. Tak mau impor, tak mau. Kita kerja sendiri. Banting tulang, peras keringat. Bisa, mengapa tidak? Tapi kalau sudah punya prinsip bergantung kepada orang lain, hilang marwah. Tak ada lagi kemuliaan. Hadis Rasulullah ini, demi jiwaku yang ada di tangannya, ayyakhudha ahadukum hablahu, salah seorang di antara kamu mengambil talinya, fayahtatiba ala zahrihi, kemudian dia pergi ke hutan, ke rimba, mencari kayu bakar, kayu api. Kemudian dia ikat kayu api itu dengan tali yang dia bawa. Kemudian dia pikul di pundaknya, fayabi'aha, kemudian dia jual kayu bakar itu. Fayakuffallahu biha wajhahu, kemudian Allah cukupkan keperluannya dengan menjual kayu bakar itu. Khairun lahu, lebih baik baginya pergi ke hutan, bawa tali, potong kayu, kemudian belah-belah, pikul di pundak, pulang, jual, dapat hasil jualan itu untuk keperluan hidup, cukup, itu lebih baik baginya min
ayyatiya rajulan, dari datang mendatangi seseorang, fayas'aluhu, kemudian dia minta belas kasihan kepada orang itu. Pak, tolonglah saya, Pak. Saya tak ada kerja sekarang. Bukan tak ada kerja, dia tak mau kerja. Kemudian dia minta belas kasihan orang itu. A'tahu au mana'ahu, orang itu berikah atau orang itu tak beri, itu tidak baik baginya. Orang itu beri tak baik, orang itu tak beri lagi tak baik, karena dia kecewa. Lalu yang baik yang mana? Bawa tali itu pergi ke rimba itu, cari kayu, kumpulkan, pikul, jual, dapat. Allah akan cukupkan seberapa yang telah didapat itu. Fayakuffallahu biha wajhahu, Allah akan cukupkan seberapa banyak yang dia dapat itu. Karena yang menjalankan hidup kita sebenarnya adalah Allah, tapi tentulah dengan usaha. Itu prinsip hidup. Tak ada minta-minta. Jangan minta-minta. Ini gagah menyampaikannya kalau kita buat. Kalau kita tak buat, ustaz tu gagah betul penyampaian, dia sendiri minta-minta itu. Tak ada lagi nilai. Maka mesti kita punya prinsip. Dari awal jangan minta-minta. Buka lembaga pendidikan, pondok pesantren, jangan minta-minta. Jangan buat proposal. Kalau orang mau kasih, kasih, kita terima. Kalau kita tak terima, sombong pula namanya itu. Tapi kita pula yang akan minta-minta, tak ada cerita. Datang pejabat umpamanya, tolonglah Pak, ini jalan ke pondok kami ini belum diaspal, aspal lah Pak. Oh tidak. Mau bertanah pun terus sampai kapan pun bertanahlah di situ. Akan meminta-minta? Tidak. Tegak di atas kaki sendiri dan pantang hidup menerima budi. Nanti dekat-dekat pilkada dia datang lagi. Kan sudah saya aspal jalan ke pondok ustaz ini. Masa ustaz tak bantu saya? Hancur dah maruah kita, habis, tak ada nilai lagi. Prinsip pantang hidup menerima budi, tegak di atas kaki sendiri, berdikari. Apa tanda hidup terpuji? Tegak di atas kaki sendiri, tekad bulat, sepenuh hati, percaya diri. Apa sebab percaya? Karena hidup saya ini dijalankan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang memandang kita sombong, betul lah. Enggak, bukan sombong. Prinsip hidup. Karena kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulia kah atau dalam keadaan hina. Yang menentukan kedudukan kita itu adalah kita sendiri. Salurkanlah bantuan Anda ke lembaga wakaf kami. Nomor rekening sekian. Boleh, tak ada apa-apa. Tetapi kalau ingin punya prinsip yang mulia seperti para sahabat kaum muhajirin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Kalau mau menginfakkan harta, infakkanlah harta kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin yang mereka ini sudah tak ada lagi kesempatan, tak ada lagi waktu untuk berdagang, untuk mencari nafkah. Apa sebab? Uhsiru fi sabilillah, sibuk dengan dakwah, perjuangan, peperangan,
Sampai di kota Madinah itu perang Badar, perang Uhud, perang. Kalau udah berperang ini sempat lagi untuk mencari rezeki? Tak sempat lagi. Ada harta mereka punya? Tak ada. Yahsabuhumul jahilu agniya. Orang-orang yang tak faham tuh, yang tak mengerti itu, jahil. Orang yang tak tahu itu menyangka bahwasanya orang-orang muhajirin itu agniya, kaya. Apa sebab? Mereka itu tak minta-minta. Kita menyangka orang yang tak minta itu, oh dia dah cukup itu. Padahal dia tidak meminta itu karena dia berprinsip tidak mau meminta. Hadis Nabi sahih riwayat Imam Al-Bukhari, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kalau mau menjadi lebih baik, tangan di atas. Tapi kita mau juga menjadi tangan yang di bawah itu. Tapi kami perlu, Ustaz. Ya, kita perlu. Masing-masing kita punya keperluan. Tapi bukankah Allah telah menjamin? Ini marah lagi nih. Bukankah Allah telah menjamin rezeki kita? Kalau Allah telah menjamin dan telah Allah cukupkan, kan itu yang kita sampaikan di awal tadi. Kalau Allah sudah cukupkan, mengapa minta juga lagi? Bermakna tak percaya, tak yakin. Maka tekad mesti bulat sepenuh hati. Pantang hidup, menerima budi. Berat. Maka kalau mau mengetahui tingginya kehidupan seseorang, maka lihat melalui sikap dan prinsip hidupnya. Oh, ini hidupnya betul-betul mandiri dan betul-betul percaya diri ini. Ini punya kedudukan yang tinggi. Apa tanda hidup terpuji? Tegak di atas kaki sendiri. Tekad bulat, sepenuh hati, pantang hidup, menerima budi. Allahu Akbar. Kalau seperti inilah hidup kita pribadi terpuji, kita keluarga terpuji, kita bangsa akan terpuji. Di sana, negeri sana gersang, kering kerontang. Hidup, masa kita di sini di negeri yang subur tidak bisa hidup? Di sini tongkat dan batu jadi tanaman. Letak aja lah menjadi itu. Yang jadi tanaman itu pun dirondap-rondap pula lagi sekarang. Padahal sejengkal tanah itu bisa kita manfaatkan dan kita bisa petik hasilnya. Maka tidak ada alasan untuk tidak memiliki prinsip tegak di atas kaki sendiri untuk menyampaikan kita kepada hidup yang terpuji. Untuk sampai kepada hidup yang terpuji, tegak di atas kaki sendiri dan berpantang menerima budi. Orang bantu itu urusan orang itu. Kalau sebagai kewajiban antara dia dengan Allah Ta'ala. Kita menerima, ya alhamdulillah, Rasulullah juga menerima. Tapi meminta-minta, la yas'alunan nasa ilhafa. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf
orang yang bodoh yang tak mengetahui menyangka orang-orang muhajirin yang berhijrah yang tidak meminta itu kaya raya, cukup keperluannya. Enggak. Mereka itu menahan diri dari meminta karena ingin menjaga marwah, supaya hidup menjadi terpuji. La yas'aluna an-nasa ilhafa, dan tidak meminta kepada manusia dengan mendesak. Mendengar mendesak ini, minta sekali, mungkin orang itu tak juga memberi. Minta sekali lagi. Yang Bapak janjikan dulu tu bagaimana, Pak? Itu dah kali kedua tu. Nah, ini bagaimana, Pak? Ini rasanya kami sudah sangat memerlukan sekarang ini. Mendesak, menjatuhkan marwah diri. Jadi tangan di bawah saja itu sudah menjatuhkan harga diri, apalagi meminta dengan mendesak. Terakhir, kita perlu belajar dari burung berdikari. Dan burung itu seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi," kalau kamu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar bertawakal, turzakuna kama yurzaku tair, kamu akan diberi rezeki cukup seperti burung diberi rezeki. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan, pergi di pagi hari meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut kosong, dan pulang nanti di petang hari dalam keadaan perut berisi. Besok pula tawakal. Ada nampak burung pulang bawa keranjang untuk besok? Tak ada. Untuk anak yang dalam mulut itu, diletakkannya dalam mulutnya. Itulah untuk anak yang masih belum bisa terbang. Cukup rezeki burung? Cukup. Tak ada simpanan-simpanan. Ini rekening di bank ni ada, rekening di bank ni ada. Banyak sekali. Sudah seperti itu Allah menerangkan dengan jelas, masih juga tidak lagi mau hidup di atas kaki sendiri. Betul-betullah. Sambunglah satu kata terakhir penutup pengajian. Karena pengaji ini untuk kita, ini bukan untuk orang. Jangan sebut nampaknya Ustaz menyinggung ambo, menyindir. Tak ada kita nyindir-nyindir. Kalau tersindir itu perasaan aja itu. Karena pengajian itu memang untuk kita. Kemudian terkena, maka bersyukurlah, alhamdulillah. Jangan buruk sangka pula ke Ustaz. Ustaz ini kerjanya menyindir aja. Enggak. Kita ini untuk kita pakaikan apabila kita belajar. Kita belajar untuk kita pakaikan dalam hidup kita. Yang menyampaikannya ini juga berusaha memakaikannya dalam hidupnya, dan semua kita berusaha. Inilah dia tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau sudah begini jelasnya penyampaian tentang mandiri dan percaya diri, tak juga mandiri-mandiri, tak juga percaya diri, maka betul-betullah keterlaluan. Terlalu. Itu bahasa itu masih lembut itu. Ada yang kasarnya, ada, tapi nggak usah kita seluruhkan. Terlalulah, melampaui batas lah. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.